Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kamaria dalam video pembelajaran biologi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang virus. Ada yang tahu apa itu virus? Oke, mari kita mulai. Virus berasal dari bahasa Latin yaitu virion yang artinya racun. Karena itu, virus sebagian besar dapat menyebabkan penyakit pada organisme hidup, baik pada bakteri, hewan, tumbuhan, atau manusia. Virus ini bersifat obligat dan berukuran mikroskopik, di mana artinya kita tidak dapat melihat virus dengan mata telanjang. Dengan kata lain, kita dapat melihat virus hanya dengan menggunakan bantuan mikroskop. Virus memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, virus bersifat aseluler, di mana artinya tidak mempunyai sel. Yang selanjutnya, hanya dapat berkembang biak pada makhluk hidup. Yang selanjutnya, virus berukuran mikroskopik dengan diameter 20-300 nanometer dengan panjang 20-14.000 nanometer. Virus tersusun atas asam nukleat yang diselubungi kapsid. Selanjutnya, virus hanya memiliki salah satu macam asam nukleat. Bisa DNA saja atau bisa RNA saja. Virus dapat dikristalkan. Itulah mengapa virus dikatakan adalah makhluk peralihan dari makhluk hidup dengan benda mati. Selanjutnya, virus mempunyai bentuk yang bervariasi seperti bola, isometrik, oval, batang, polihedris, kompleks, jarum, tangkai, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur virus. Yang pertama, struktur virus itu ada kepala virus, di mana pada kepala virus ini terdapat asam nukleat yang berupa DNA atau RNA. Dan pada kepala virus ini diselubungi oleh kapsid, di mana kapsid adalah selubung yang berupa protein dan terdiri dari satu unit protein yang disebut dengan kapsomer. Kapsid ini juga berfungsi sebagai pemberi bentuk bagi virus, melindungi asam nukleat yang ada dalam diri dari kerusakan, serta menyediakan protein enzim agar mampu menembus membran sel inang saat melakukan infeksi. Selanjutnya ada leher virus, di mana leher virus ini merupakan tempat menyambungkan atau penghubung antara bagian kepala dengan bagian ekor. Tidak semua virus mempunyai leher loh, hanya virus kompleks saja seperti bakteriofag saja yang punya fungsinya, tentunya untuk menyangga kepala virus. Selanjutnya kita akan membahas tentang ekor virus. Pada ekor virus ini salah satu bagian terpenting, karena ekor virus inilah yang akan menancap kepada tubuh inang yang nantinya akan digunakan sebagai rumah bagi virus. Ekor terbentuk seperti tabung yang dilengkapi serabut-serabut. Selanjutnya kita akan membahas tentang reproduksi virus, di mana pada reproduksi virus ini terdapat dua jenis siklus. Ada siklus litik dan siklus lisogenik. Pada siklus litik, virus akan menghancurkan sel induk setelah berhasil melakukan reproduksi. Pada siklus litik ini terdapat beberapa fase, salah satunya itu yang pertama ada fase absorpsi atau pelekatan. Pada tahap ini, saat partikel virus atau virion melekat pada sel yang diinfeksi. Tempat pelekatan virus pada sel inang terjadi pada reseptor, di mana protein khusus pada membran plasma sel inang yang mengenali virus. Selanjutnya ada fase penetrasi. Pada tahap ini, virus atau materi genetik virus masuk ke dalam sitoplasma sel inang. Selanjutnya ada fase replikasi dan sintesis. Pada tahap ini terjadinya perbanyakan partikel virus di dalam sel inang. Sel inang akan dikendalikan oleh materi genetik dari virus sehingga sel dapat membuat komponen virus yaitu asam nukleat dan protein. Selanjutnya fase perakitan atau pematangan. Tahap penyusunan asam nukleat dan protein virus menjadi partikel virus yang utuh. Yang terakhir ada fase pelepasan atau pembebasan. Pada tahap ini partikel virus keluar dari sel inang dengan memecahkan sel tersebut. Dengan begitu, sel inang akan menjadi mati. Selanjutnya, kita akan membahas tentang siklus lisogenik, di mana dalam siklus lisogenik, virus tidak menghancurkan sel, tetapi berintegrasi dengan DNA sel induk atau adapun fase-fasenya itu sebagai berikut. Yang pertama, fase absorpsi dan infeksi, di mana virus atau fag menempel di tempat yang spesifik pada sel bakteri. Selanjutnya, fase penetrasi, di mana DNA virus masuk ke dalam sel bakteri. Selanjutnya ada fase penggabungan. DNA pada fase ini, DNA virus bergabung dengan DNA bakteri membentuk profag.
Yang terakhir ada fase replikasi. DNA virus dalam profag akan terbentuk bertambah banyak jika sel bakteri terus-menerus membelah. Dalam kasus yang jarang terjadi, DNA virus akan terpisah dari profag dan akan memasuki siklus litik. Selanjutnya kita akan lanjut ke dalam materi habitat virus, di mana virus menunjukkan ciri kehidupan hanya jika berada pada sel organisme lain atau sel inang. Sel inang virus berupa bakteri mikroorganisme eukariotik seperti protozoa dan jamur, sel tumbuhan, sel hewan, dan sel manusia. Virus yang menyerang tubuh dapat masuk ke dalam tumbuhan lainnya, terutama melalui perantara serangga. Virus yang akan menyerang hewan atau manusia dapat masuk ke dalam tubuh hewan atau manusia lain, misalnya melalui makanan, minuman, udara, darah, luka, atau gigitan. Selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi virus. Klasifikasi virus. Yang pertama, virus termasuk dalam ordo Mononegapirales, termasuk dalam famili Filopiridae, termasuk dalam genus Filovirus, dan salah satu contoh spesiesnya ada Ebola virus Zaire. Di mana untuk pengelompokan virus ini dibagi menjadi berdasarkan jenis asam nukleat dan berdasarkan jenis virusnya. Yang pertama kita akan membahas tentang pengelompokan virus berdasarkan asam nukleat yang dimiliki. Yang pertama ada ribovirus, di mana pada virus ini yaitu virus yang asam nukleatnya hanya berupa RNA. Ada beberapa jenis atau ada banyak jenisnya. Salah satu contohnya ada virus toga yang menyebabkan demam kuning dan encephalitis. Yang kedua ada virus arena atau penyebab meningitis. Selanjutnya ada virus picorna penyebab polio, virus paramyxo penyebab pes pada ternak, virus rabo penyebab rabies, virus hepatitis yaitu penyebab hepatitis pada manusia, dan selanjutnya ada retrovirus atau menyebabkan AIDS. Yang selanjutnya deoksiribovirus yaitu virus yang asam nukleatnya berupa DNA. Salah satu jenis virusnya itu virus herpes, di mana pada virus ini adalah virus yang menyebabkan herpes. Selanjutnya ada virus mozaik atau penyebab bercak-bercak pada daun tembakau. Selanjutnya ada virus papopa atau penyebab kutil pada manusia atau papiloma. Yang selanjutnya berdasarkan dari jenis virusnya dapat dikelompokkan menjadi virus. Pertama ada virus bakteri, di mana virus bakteri adalah virus yang sel inangnya adalah sel bakteri. Virus bakteri disebut juga bakteriofag atau fag. Virus bakteri mengandung materi genetik berupa DNA. Selanjutnya itu ada virus mikroorganisme eukariotik, di mana virus mikroorganisme eukariotik adalah virus yang sel inangnya mikroorganisme yang tergolong eukariotik. Virus ini terutama mengandung virus yang menyerang jamur, disebut atau mycovirus. Pada virus ini mengandung RNA. Selanjutnya ada virus tumbuhan, di mana virus tumbuhan adalah virus yang sel inangnya adalah sel tumbuhan. Virus tumbuhan sebagian besar mengandung RNA. Selanjutnya ada virus hewan. Pada virus hewan adalah virus yang sel inangnya adalah sel hewan atau sel manusia. Virus hewan mengandung RNA atau DNA. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang peranan virus, di mana peranan virus itu tidak hanya merugikan, tetapi ada beberapa jenis virus yang menguntungkan. Yang pertama kita akan membahas tentang peranan virus yang menguntungkan. Yang pertama ada virus yang menguntungkan dapat dimanfaatkan dalam bidang rekayasa genetika maupun penelitian di bidang kedokteran. Dan beberapa contohnya itu yang pertama interferon. Virus yang digunakan memproduksi interferon, di mana interferon merupakan protein kecil yang dihasilkan oleh sel normal sebagai respon terhadap infeksi virus. Yang selanjutnya ada profag, di mana profag dapat digunakan untuk mengubah fenotip bakteri sehingga bermanfaat dalam bidang kedokteran. Apabila bakteri membelah diri, berarti setiap anakan bakteri mengandung gen manusia yang dapat memproduksi zat-zat menguntungkan. Yang selanjutnya penggunaan dalam
pembuatan vaksin, di mana pemberian vaksin ke dalam tubuh manusia akan membuat tubuh kita menghasilkan antibodi terhadap patogen yang kemungkinan atau akan menyerang tubuh. Beberapa contoh vaksin itu ada vaksin MMR atau Measles, Mumps, Rubella. Yang selanjutnya ada vaksin OPV atau Oral Polio Vaccine. Yang selanjutnya ada HZV atau Varicella Zoster Vaccine. Dan selanjutnya ada vaksin Sabin dan Salk yang mencegah poliomyelitis. Yang selanjutnya ada vaksin Pasteur untuk mencegah penyakit rabies. Pemanfaatan selanjutnya itu dalam pembuatan pelawan racun atau antitoksin. Upaya menggabungkan DNA virus dengan DNA lain yang menguntungkan akan mempengaruhi bakteri yang nantinya akan diinfeksi. Dalam hal ini, DNA virus akan digabungkan dengan DNA manusia yang mengawasi sintesis pelawan racun. Selanjutnya digunakan dalam pelemahan bakteri, di mana DNA dari virus lisogenik yang kemudian memasuki bakteri patogen membuat bakteri itu jadi tak berbahaya jika masuk ke dalam organ tubuh manusia. Yang selanjutnya atau yang terakhir ada pemanfaatan virus dalam dunia kedokteran. Pada pemanfaat kali ini, virus dapat dimanfaatkan untuk membuat peta kromosom yang penting dalam dunia kedokteran yang dapat membantu kedokteran dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang peranan virus yang merugikan. Yang pertama kita akan membahas tentang peranan virus merugikan pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Sebagian besar virus menyebabkan penyakit baik pada tumbuh-tumbuhan, hewan, atau manusia karena sifatnya yang parasit obligat. Salah satu contoh penyakit pada tumbuhan disebabkan oleh virus ada mosaik atau bercak-bercak kuning pada daun tembakau, di mana pada penyakit ini disebabkan oleh virus yang disebut dengan tobacco mosaic virus atau TMP. Selanjutnya ada daun menggulung, di mana terjadi pada tanaman kapas dan lobak. Penyebabnya adalah virus TYMP. Selanjutnya ada bentuk buah yang tidak normal atau buah mentimun, disebabkan oleh virus cucumber mosaic virus atau CMP. Selanjutnya ada daun pada tanaman buncis yang tidak rata, tepi dan menggulung ke bawah yang disebabkan oleh virus bean mosaic virus atau BMV dan berbagai macam lainnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang beberapa penyakit pada hewan yang disebabkan oleh virus. Yang pertama ada Newcastle disease atau NCD, di mana penyakit ini menyerang saraf ternak, di mana contohnya itu ada ayam atau itik. Yang selanjutnya ada cacar atau vasinia pada sapi. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang peranan merugikan virus pada manusia. Yang pertama ada influenza, campak, cacar air, hepatitis, polio, gondong, ebola, herpes simplex. Ada papiloma, SARS, di mana SARS ini diduga mirip seperti virus corona. Yang selanjutnya ada rabies yang disebabkan oleh virus rabies. Rabies sebenarnya merupakan penyakit yang menyerang hewan, misalnya pada kucing, kelelawar, anjing, dan di mana virus ini ditularkan pada manusia melalui gigitan. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome, di mana ini adalah penurunan sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Virus HIV adalah virus kompleks yang mempunyai 2 molekul RNA di dalam intinya. Walaupun AIDS sangat mematikan, penularannya tidak semudah penularan virus lain, di mana virus HIV tidak ditularkan melalui kontak biasa seperti jabat tangan, pelukan, batuk, bersin, peralatan makan dan mandi, asalkan tidak ada luka di kulit. Kita akan membahas tentang COVID-19 atau yang sedang dialami oleh dunia, di mana COVID-19 disebabkan oleh virus corona. Di mana virus corona ini merupakan zoonosis, sehingga terdapat kemungkinan ditularkan ke manusia. Untuk patogenesis virus corona merupakan virus baru, suatu pandemik baru dengan penyebaran antar manusia yang sangat cepat. Derajat penyakit dapat bervariasi dari infeksi saluran napas atas hingga ARDS. Mungkin sekian video pembelajaran dari saya pada pertemuan kali ini yang telah kita bahas, yaitu tentang virus. Apabila
ada banyak kekurangan, saya mengucapkan mohon maaf kepada para penonton atau yang menonton video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.